Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini saya mau ajak kalian ngobrol soal perbandingan antara PS5 dengan PS4. Di video ini kalau kalian lihat judulnya, mungkin saya akan mencantumkan hal-hal seperti PS5 akan datang ke Indonesia Januari 2001. Justru ini adalah waktu yang tepat untuk beli PS4, bahkan kalau bisa bekas gitu, kenapa? Dan saya juga mungkin akan bilang, siapa sih yang beli PS5 itu kemungkinan besar yang cocok untuk beli PS5 adalah mereka yang lapar mata. Kenapa lapar mata yang beli PS5 gitu kan? Sebelum kalian marah-marah dulu, kalian simak videonya, saya akan coba jelasin. Terutama di akhir video saya akan jelasin kenapa PS5 ini cocok untuk mereka yang lapar mata. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa intro dulu. Nah, seperti kalian tahu di berita itu kan mungkin udah kalian dengar bahwa PS5 yang resmi ya, bukan yang tidak resmi. Kalau yang tidak resmi kayak udah banyak yang mulai jual di harga, ya pastinya jauh di harga normal gitu kan. Tapi yang resmi itu nanti di tahun 2021 Januari, sayang sekali Indonesia itu terbilang negara yang paling lama merilis secara resmi PS5. Itu di tahun 2021 bulan Januari, di harga sekitar ada dua tipe ya, digital dan Blu-ray. Yang digital itu di harga sekitar 7,3 juta. Ini yang lebih murah digital karena tidak ada slot untuk memasukkan Blu-ray disc. Sementara konsol yang dengan Blu-ray disc itu 8,8 juta. Jadi selisihnya sekitar lumayan besar ya. Bisa dibilang kayak 1,5 juta itu bisa ada selisihnya. Jadi baru kali ini ada versi PlayStation konsol itu membedakan versi digital dengan versi yang ada Blu-ray. Ini menandakan sesuatu sih, tapi menandakan apa gitu kira-kira? Saya mengamati banyak review, jadi saya menilai ini bukan dari saya beli konsolnya, tapi saya punya konsol PS4. Jadi saya menilai ini bukan karena saya punya konsol PS5, tapi saya menilai dari user yang menggunakan PS4 juga. Dan saya pikir Sony melakukan ini karena mereka sudah mereview karakter user ketika mereka running PS4 ini gitu loh. Selama sekitar dari tahun 2013 kalau nggak salah ya. Jadi sekitar udah 7 atau 8 tahun mungkin Sony running PS3. Selama ini pula Sony akhirnya mereview dan mengevaluasi dan menilai bahwa sebetulnya market digital ini mulai berkembang. Kenapa saya bilang market digital? Itu artinya mereka melihat perkembangan internet udah cukup baik, pengguna konsol PS4 itu kebanyakan user-usernya itu sudah lumayan punya internet yang lebih berkembang lah dibanding dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi itulah mengapa mereka mempertimbangkan untuk merilis konsol digital. Dan bukan tidak mungkin bahwa nanti ketika ada PS6 dan seterusnya, mungkin bahkan dimulai dari PS6 udah nggak ada lagi versi Blu-ray mungkin. Mungkin semuanya udah digital. Tapi memang ketika Sony melakukan evaluasi atau penilaian ini, Sony harus menilai bahwa market Indonesia mungkin bisa jadi berbeda dari kebanyakan market di negara lain gitu ya. Lebih baik mana? Digital atau Blu-ray? Jadi kalau kalian orang yang termasuk sedang mempertimbangkan untuk membeli Sony PlayStation 5 atau sekedar pengen tahu perbedaannya, ya, lebih baik mana itu tergantung. Kalau lebih murah jelas yang digital itu lebih murah, sementara yang digital plus Blu-ray gitu kan, itu harganya sekitar 1,5 juta lebih mahal. Dan itu tergantung dari karakter user juga. Apakah kalian itu karakter user yang kolektor atau kalian karakter user yang mainnya game itu macam sepak bola yang ringan-ringan gitu. Karena kalau tipe karakter kolektor biasa mereka akan beli game-game Blu-ray meskipun ratusan ribu harganya, mereka lebih baik beli fisik. Misalnya biasa game-game RPG, petualangan, adventure gitu ya. Itu harganya mahal, bisa ratusan ribu, dan ketika hampir sejuta bahkan mungkin ya, bahkan ada yang mungkin, bahkan kalau nanti PS5 bisa lebih dari sejuta gitu. Dan ketika mereka punya fisik CD game Blu-ray ini, mereka merasa memiliki gitu loh, nggak sekedar digital doang gitu. Dan ketika mereka udah memiliki ini sebagai koleksi, dengan harapan ya mungkin ketika mereka udah selesai main gamenya di tahun-tahun kedepannya mungkin mereka bisa jual lagi game itu ke peminat yang lain gitu. Tapi saya pikir situasi jual beli macam ini belum tentu bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dari pengalaman saya pun ketika saya beli Blu-ray disc dan ketika saya coba mainkan di PS4,
itu pun harus download update atau patch-nya gitu. Dan ketika download update ini nggak sama aja, nggak kecil juga gitu. Bisa puluhan giga kalau game adventure ya. Itu bisa puluhan giga, 40 giga juga gitu. Jadi saya pikir nggak, kalau kalian dari sisi yang nggak mempertimbangkan untuk koleksi CD secara fisik, mungkin kalian lebih prefer ya udah beli aja yang digital gitu. Jadi untuk pengguna yang pakai versi digital ini, pastikan kalian itu punya internet yang baik. Baik itu dalam arti ya setidaknya internetnya stabil, punya kecepatan yang ya lebih cepat lebih baik, tapi setidaknya mungkin 10 Mbps itu sangat minimal ya. Ya konsekuensinya jadinya mungkin download game-nya jadi datanya jadi jauh lebih lama, kalau file makin besar gitu makin lama gitu kan. Tapi ketika kalian punya internet yang baik dan cepat, harus pastikan juga punya kuota yang besar, karena kan ukuran yang kalian download itu nggak kecil, puluhan giga. Kalau banyak game bisa ratusan giga gitu kan. Jadi pastikan kalian punya kuota, jangan mengandalkan kayak misalnya dari provider HP. Provider HP memang internetnya cepat, stabil, tapi kuotanya mungkin 10 giga, 20 giga gitu kan. Kalian bisa mencret-mencret lah kalau misalnya mengandalkan kuota dari internet provider HP. Kalian harus punya mungkin entah kayak provider yang menggunakan fiber optik, misalnya mungkin IndiHome, mungkin CBN, mungkin Biznet gitu. Jadi pastikan kalian punya kuota, selain internet yang cepat dan stabil, pastikan kalian punya kuota yang cukup besar juga dan mumpuni untuk bisa download data game dalam ukuran besar. Lalu bedanya PS4 dengan PS5 juga bisa dibilang dari yang kelihatan sangat jelas perbedaannya itu dari spesifikasi jeroan di dalamnya. Jeroan itu kayak organ-organ di dalamnya ya. Jadi misalnya itu jeroan di dalamnya apa aja sih? Udah pasti kayak prosesornya itu jauh lebih kuat PS5, karena loadingnya pun itu kayak kalau nggak salah katanya game Spider-Man baru itu, entah Miles Morales atau yang Spider-Man by Marvel. Itu kalau loading di PS4 itu sekitar 8 detik, tapi kalau di PS4 itu 8 detik ya, kalau di PS5 itu sekitar kurang dari 1 detik. Jadi itulah kira-kira bedanya. Tapi itu dipengaruhi nggak cuma dari faktor prosesor aja ya, bisa juga, itu juga dipengaruhi oleh faktor SSD-nya. Jadi seperti kalian mungkin tahu, SSD itu kan solid state drive, yang mana itu adalah pembaharuan yang lebih baik daripada hard disk, HDD gitu. Kalau HDD kan menggunakan kipas, proses data transfer dan lainnya lebih lambat gitu. Jadi karena PS5 menggunakan SSD, otomatis didukung prosesor yang lebih baik juga. Maka proses data itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan PS4. Lalu membandingkan PS4 dengan PS5 ya bicara soal peralihan ketika Sony dulu 2013 akhirnya merilis PS4 dari PS3 ke PS4. Ketika itu adalah kondisi di mana game-game PS3 sama sekali nggak bisa dimainkan lagi di PS4 gitu loh. Jadi Sony bener-bener move on namanya. Kalau pacaran gue udah tinggalin yang lama ganti yang baru, udah move on gitu loh. Jadi dia benar-benar dalam situasi dan kondisi meyakini bahwa ekosistem yang lama ini nggak bisa terus dipertahankan. Mereka kalau mau bisa berkembang menjadi lebih baik dalam jangka panjang depannya, mereka harus move on ke digital gitu, digital online gitu kan. Itulah bedanya PS3 dengan PS4. PS3 juga bisa online ya, cuma PS4 itu mereka benar-benar punya pondasi baru lah, yang bahkan pondasi yang dibangun itu masih berlanjut sampai ekosistem pondasi yang dipakai oleh PS5 sekarang gitu loh. Dan ketika PS3 beralih ke PS4, itu tidak ada game PS3 bisa dimainkan di PS4. Tapi ketika peralihan dari PS4 ke PS5 ini, nah balik lagi soal pondasi tadi yang saya bilang. Kenapa game-game PS4 dijamin 99% bisa dimainkan di PS5? Maksudnya 99% game-game di PS4 itu dijamin bisa dimainkan di PS5 gitu loh. Cuma sejumlah kecil game yang tidak bisa dimainkan di PS5, game-game PS4. Karena apa? PS5 masih menggunakan ekosistem dan pondasi yang sama yang digunakan di PS4. Ini membuat kita sadar bahwa bisnis model yang dilakukan Sony ini, yang dijalankan Sony saat ini, adalah bisnis model yang masih sama yang digunakan di konsol PS4. Jadi di konsol PS5 ini, Sony masih menggunakan bisnis model yang sama. Bisnis modelnya apa? Yaitu berjualan royalti digital lewat berjualan game-game itu ya. Game-game itu kan royalti karena sifatnya ya software, maya, tidak nyata gitu kan.
Itu yang dijual oleh Sony. Mereka dapat uang banyaknya itu dari situ. Ya kalian bayangin aja game harganya ratusan ribu. Memang sih ada pengguna di Indonesia yang mungkin konsolnya dibuat bisa menginstal bajakan. Saya nggak tahu gimana caranya, saya belum coba. Tapi saya pikir, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah main game banyak-banyak, nggak perlu pakai konsol yang bisa install bajakan gitu kan, nggak apa-apa. Jadi saya buat account PlayStation asli, official gitu, resmi, terus ya saya download aja game-game asli gitu. Dan lagi kalau kalian subscription bayar tahunan itu sebagai member PlayStation Plus, itu juga kan ada game-game gratis yang bisa kalian download setiap bulannya gitu loh. Setiap bulan Sony ada kasih beberapa game yang kalian bisa download gratis. Sekitar 2 game lah yang gratis gitu kalian bisa download. Nah, ketika bicara Sony masih menggunakan bisnis model yang sama dengan PS4, mempertimbangkan ekosistem yang sudah susah payah dibangun, yang mana ini adalah ekosistem user atau penggunanya ya. Tentunya ini juga ada hubungannya dengan para developer game yang selama ini bekerja sama dengan Sony mengembangkan game-game di PS4. Ketika ada PS5 luncur, apakah mungkin para developer game ini tiba-tiba secara khusus mengembangkan, ya udahlah kita nggak mau develop lagi game untuk PS4, kita develop aja khusus untuk game PS5. Itu kan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena tidak menguntungkan gitu loh secara bisnis untuk para game developer, karena pengguna PS5 pastinya masih jauh lebih sedikit karena konsolnya baru gitu kan. Mungkin akan lain cerita ketika nanti PS5 itu udah masuk market barang bekas gitu loh. Ada yang jual beli di dalam kondisi bekas. Ketika itu mungkin konsol PS5 udah banyak yang punya gitu. Tapi ya tetap tidak bisa mengabaikan mereka yang masih memiliki konsol PS4 ini. Karena jumlahnya pasti luar biasa banyak saat ini gitu loh. Maksud saya saat ini di muka bumi ini pasti sudah beredar cukup banyak konsol PS4 yang sangat sayang apabila Sony abaikan untuk ya udah bye-bye kayak mereka lakuin dulu ke pengguna PS3 gitu ya. Mereka nggak bisa lakuin itu karena mereka sudah berinvestasi banyak dan udah susah payah mengumpulkan, membangun ekosistem pengguna ya PS4 ini. Sehingga tidak bisa serta-merta mereka tinggalin beralih ke baru PS5. Itu terbukti dengan beberapa game yang bahkan dirilis untuk PS5, misalnya Spider-Man Miles Morales gitu ya. Itu kalau saya perhatiin dia punya versi PS4-nya juga. Jadi mereka ketika develop game-nya memastikan bahwa ini game ada di PS5, tapi juga ada versi PS4 juga gitu loh. Dengan harapan ya supaya usernya banyak gitu kan. Karena developer game ini kan selain mendapatkan uang dari berjualan gamenya, tapi mereka juga bisa berjualan dari add-on di dalamnya gitu ya. Nah, jadi kenapa saya bilang ini justru adalah waktu yang tepat untuk kalian bukan beli PS5, tapi justru beli PS4 untuk yang belum punya PS4 gitu ya. Yang mungkin sekarang masih PS3 atau mungkin nggak punya game konsol dan lagi mempertimbangkan untuk punya karena pandemi ini mungkin lebih banyak di rumah gitu kan. Mungkin ini waktu yang tepat, menurut saya ini adalah waktu yang paling tepat untuk kalian justru beli PS4, bahkan kalau bisa bekas, karena harganya pasti jauh lebih miring, dan kondisinya menurut saya masih baik gitu loh. Dan harganya udah jatuh karena PS5 kan keluar gitu kan. Kalau kalian beli kondisi baru pun harusnya harganya udah lebih turun daripada PS5. Daripada harga baru sebelumnya ketika PS5 belum diluncurkan gitu. Tapi ketika kalian bisa dapat barang yang dalam kondisi bekas pun, ya pastikan kondisi barangnya baik ya. Saya pernah buat video sebelumnya soal unboxing dan sedikit review soal konsol PS4. Saya akan share di atas ini linknya. Itu kondisinya bekas, tapi kondisinya menurut saya baik. Karena selama ini udah hampir setahun saya pakai, itu nggak ada masalah sih. Jadi memang PS4 ini berbeda lah ya dengan misalnya konsol-konsol lama. Saya pikir PS4 ini lebih durable dibanding konsol-konsol lama. Kalau konsol lama mungkin kesenggol dikit, jeroan di dalam, tentunya berantakan gitu kan, langsung rusak. Kalau ini ya lumayan lah, nggak terlalu ringkih kayaknya kalau PS4. Tapi ya kalau kalian bisa PS5 pasti jauh lebih nggak ringkih lagi. Kenapa? Karena menggunakan SSD. Kalau menggunakan HDD pasti otomatis agak ringkih sih. Dan kenapa saya bilang ini waktu yang tepat untuk kalian beli PS4 atau punya PS4? Karena ekosistem yang tadi saya bilang udah dibangun oleh Sony sejak tahun 2013 lewat konsol PS4. Ini adalah ekosistem yang sudah matang, mature, berkembang, dan komunitasnya cukup besar. Dan saya yakin nggak mungkin Sony tiba-tiba sapu bersih ini, karena ini adalah ekosistem yang pasti Sony mau pertahanin, dan malah kalau bisa ditransisikan beli konsol PS5. Tapi nggak mungkin dia mengabaikan pengguna
PS4 ini, karena konsol ini masih relevan bisa dibilang teknologinya. Udah HDMI, udah support Bluetooth gitu kan, Wi-Fi network gitu loh. Ini adalah sebuah spesifikasi yang masih relevan setidaknya banyak. Mungkin nggak tahu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, hingga nanti pengguna PS5 udah banyak di pasaran gitu ya. Hingga nanti mungkin PS5 udah masuk market barang bekas. Jadi ekosistem ini yang kalian harus pikirkan dan pertimbangkan bahwa ketika kalian beli PS4, bahkan kondisinya jauh lebih baik ketika dulu PS4 baru meluncur di tahun 2013 atau 14 atau 15, karena mungkin belum banyak. Karena sekarang kalian beli, kondisi barangnya sudah bekas, lebih murah, ekosistemnya besar, komunitasnya besar gitu kan. Terus gamenya pun luar biasa banyak gitu loh. Dan harganya pasti diskon-diskon. Jadi ini adalah justru menurut saya adalah waktu yang tepat untuk kalian beli PS4 kalau belum punya. Nah, bagaimana kalau kalian ada pengguna PS yang sekarang udah pakai PS4 lama gitu, kalian mungkin hardcore gamer, udah lama punya PS4 dan selalu main PS4 sama ini gitu kan. Apakah kalian harus beli PS5? Kalau menurut saya, kecuali kalian adalah, ini hubungannya lanjutannya PS5 ini untuk siapa sih ya gitu. Kecuali kalian adalah seorang sultan yang uangnya banyak gitu kan. Menurut saya nggak masalah kalian beli aja PS5 langsung ketika masuk Indonesia 8 juta jebret, 8,8 juta jebret atau 7,3 juta jebret langsung beli PS5. Atau kalian kalau bisa lebih bijaksana, saya menyarankan itu tunggu aja sampai PS5 masuk market barang bekas. Pasti ketika itu, nggak tahu ya, mungkin tahun depan lagi ya. Ketika itu pasti konsol barunya pun akan lebih murah daripada yang baru rilis sekarang. Dan harga bekasnya pun pasti jauh lebih murah daripada yang baru rilis sekarang. Karena konsol ini sebetulnya banyak yang orang beli karena lapar mata. Dan ketika mereka udah beli, mereka ngerasa nggak pernah pakai, terus mereka jual miring. Itu banyak banget di pasaran menurut saya. Jadi menurut saya itu ya, kalau kalian mau beli PS5 dan kalian udah punya PS4 dan kalian mempertimbangkan mau beli PS5, mungkin kalian boleh mempertimbangkan menunggu sampai kapan, nunggunya jangan sampai nggak jelas ya, sampai ketika PS5 masuk market barang bekas. Ketika itu kalian nggak harus beli bekasnya, kalian boleh beli barunya. Tapi ketika itu setidaknya harganya pasti udah lebih turun dibanding ketika baru sekarang. Karena ini lagi hype-hype aja gitu loh, nggak terlalu. Dan itu hubungannya lagi adalah pembeli PS5 itu siapa, kecuali kalian lapar mata juga. Lapar mata itu maksudnya apa? Karena kalau kalian dengerin penjelasan saya dari awal video tadi sampai sekarang, saya banyak jelasin kenapa PS4 itu masih relevan sampai sekarang gitu loh. Kalau kalian bisa menilai secara objektif, seperti misalnya ekosistemnya yang sudah susah payah dibangun oleh Sony, di PS4 nggak mungkin dia tinggalin dan sapu seketika gitu kan. Ini adalah market pengguna yang menurut saya ya buat mereka itu duit gitu, karena ekosistem yang udah dibangun ini, ya mereka ambil uang dari situ gitu. User-usernya itu bayar, subscription, beli game gitu. Itu nggak mungkin Sony tinggalin tiba-tiba atau buang tiba-tiba gitu. Dan kalau kalian perhatiin PS5, sebetulnya tidak banyak yang baru dibandingkan dengan PS4. Selain spesifikasi jeroan yang lebih baik, lebih nggak lemot, tapi bukan berarti nggak bisa main gamenya gitu kan. PS5 masih mainin game PS4, game-game yang dimainin di PS5 kemungkinan masih bisa dimainin game PS4 juga karena faktor developer game yang nggak mau mengembangkan secara khusus untuk PS5 doang gitu kan. Mungkin kalau kalian main PS5 ya experience-nya jauh lebih baik daripada main PS4. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa punya experience yang dirasakan oleh pengguna PS5 gitu kan, kalau kalian main PS4. Dan kalau menilai secara objektif, apa yang ditawarkan PS5 itu nggak banyak lebih dari sekadar gimmick gitu. Misalnya DualSense yang menggantikan DualShock ini gitu kan. Itu saya pikir adalah gimmick-gimmick yang tidak terlalu krusial atau tidak terlalu penting menjadi alasan untuk beralih dari PS4 ke PS5 saat ini gitu. Tapi kalau menilai spesifikasi ya balik lagi, SSD memang jauh lebih baik, prosesornya pasti jauh lebih baik. Tapi secara experience kurang lebih kalian masih mainin game yang sama kok gitu loh. Game-game yang secara khusus dikembangkan untuk PS5 dan nggak ada di PS4, saya yakin nanti akan ada di PS4 juga. Kenapa? Karena itu balik saya bilang, ekosistemnya PS4 itu udah mature.
komunitasnya udah besar, jadi nggak mungkin Sony bisa dengan mudah mengabaikan atau meninggalkan ekosistem atau komunitas ini. Jadi itu aja, kalau kalian merasa sultan, kalian lapar mata, kalian silakan segera beli PS5 di Januari, harga 8,8 juta untuk tipe Blu-ray, Digital Plus Blu-ray, dan 7,3 juta untuk versi digital doang gitu loh. Dan itu ya, ingat, kalau kalian beli versi digital, pastiin kalian punya internet yang cukup bagus. Mungkin itu aja dari saya terkait perbandingan antara PS4 dengan PS5 dan kenapa kalian nggak perlu beli PS5 gitu kan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Saya Yofi Setiawan, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye!